Banyak cara dilakukan orang untuk mendapatkan kekayaan, karena dengan menjadi kaya seseorang itu bisa membeli apa saja yang diinginkan. Agama mengajarkan untuk menjadi orang yang kaya. Guru, orang tua, dosen, semuanya menyarankan dan mengajarkan untuk menjadi orang yang sukses dan kaya. Karena dengan kaya orang bisa merasa bahagia dan membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Banyak cara dilakukan untuk mendapatkan kekayaan. Bagi yang masih mempunyai akal sehat, mempunyai pendidikan dan pemahaman yang tinggi, pasti mencari kekayaan itu melalui kerja keras dengan sekuat tenaga. Berbeda dengan pemikiran orang yang dibutakan oleh harta. Banyak orang yang berpikir sempit dan mengambil jalan pintas untuk memperoleh kekayaan. Salah satunya yaitu dengan memelihara tuyul pesugihan. Ciri-ciri orang punya pesugihan tuyul sangat banyak sekali. Ciri-ciri orang punya pesugihan tuyul ini perlu kita ketahui bukan semata-mata untuk memfitnah atau bersudon atau berprasangka buruk ke orang lain. Ciri-ciri orang punya pesugihan tuyul ini perlu kita ketahui supaya kita bisa mengantisipasi dan berjaga-jaga diri dari korban pesugihan tuyul. Apa sebenarnya tuyul pesugihan itu? Konon, tuyul berasal dari janin yang meninggal dunia akibat aborsi dari anak-anak manusia yang penuh dosa, yang kemudian oleh putra iblis, Azazil, mengisikan roh ke dalam janin tersebut sehingga terciptalah makhluk yang diberi nama tuyul. Tujuan utama putra iblis untuk menciptakan tuyul tidak lain adalah menambah jumlah anak buah yang dimilikinya untuk menyesatkan manusia. Secara umum, tubuh tuyul berukuran sekitar 7-25 cm. Ada yang bermuka lucu, ada pula yang terlihat tua. Sama halnya dengan manusia, tuyul memiliki jenis kelamin perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, nomaden. Tuyul dapat berasak pinak dan mati. Di alam gaib, tuyul juga mengenal yang namanya strata sosial. Mereka juga membutuhkan makanan seperti manusia sesuai dengan keadaan alamnya yang gaib. Layaknya anak kecil, tuyul suka bermain tapi kadang permainan yang dimainkannya justru merugikan manusia. Apa isi perjanjian memelihara tuyul pesugihan? Di dalam pesugihan manapun pasti ada yang namanya perjanjian. Namun, tahukah Anda bahwa perjanjian untuk mengambil pesugihan tuyul sedikit berbeda dibandingkan yang lainnya? Mungkin sekarang Anda berpikir bahwa Anda sudah tahu, tetapi apakah Anda yakin benar-benar tahu isi perjanjian tersebut? Inilah rahasia di balik perjanjian pesugihan tuyul penyerahan tumbal. Mungkin Anda mengira penyerahan tumbal ini berupa nyawa, akan tetapi itu salah besar. Ketika awal mengambil tuyul sebagai pesugihan, Anda tidak perlu memberikan tumbal apapun tapi harus memaharnya pada pemilik atau dukun sebelumnya. Dengan mahar itulah Anda akan memiliki tuyul sesuai yang Anda inginkan. Akan menjadi saudara tuyul ketika meninggal kelak. Apakah Anda tahu apa alasan syarat tersebut ada, seperti yang Anda pikirkan? Hal itu dikarenakan si tuyul pesugihan tidak ingin melepaskan Anda gitu saja ketika tugasnya selesai. Tuyul itu seperti anak manusia yang juga membutuhkan teman untuk bermain. Itulah sebabnya mengapa pemilik tuyul tersebut akan menjadi saudara dari si tuyul, agar si tuyul punya teman untuk bermain. Harus siap merelakan salah satu keluarga perempuannya untuk menyusui si tuyul. Seperti yang Anda ketahui bahwa makanan utama dari tuyul pesugihan adalah susu pesugihan. Oleh karenanya, pemilik harus siap sedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya si tuyul akan minta ditetek pada malam hari sekitar jam 9 dan pagi hari pada jam 4-5 subuh. Anda tentunya sudah tahu bahwa ketika si tuyul menyusu tidaklah menghisap air susunya, akan tetapi dari orang yang menyususi.
Anda bisa membayangkan bagaimana siksanya orang tersebut harus menyusui si tuyul 2 kali sehari. Anda juga pasti tahu apa yang akan terjadi padanya, bukan? Meski tidak secara langsung tetapi perlahan-lahan orang tersebut akan kehabisan darah dan mati. Anda harus merawatnya layaknya anak sendiri meski status tuyul pesugihan adalah makhluk gaib. Tetapi mereka harus dirawat layaknya anak manusia lainnya, diajak bermain dan menyuapinya. Anda juga harus menyediakan mainan kesukaannya, menyediakan kolam baginya untuk mandi serta bermain air dan yang lainnya. Anggap saja jika Anda mengambil jalan pesugihan tuyul artinya Anda memiliki anak baru yang harus dirawat. Pemiliknya akan merasa kesakitan apabila ada orang yang menyakiti si tuyul seperti seorang anak kembar yang memiliki ikatan batin yang sangat kuat hingga dapat merasakan getaran satu sama lain. Sama halnya pemilik pesugihan, dia akan merasa sakit apabila tuyulnya disakiti. Coba pikirkan apa yang akan terjadi apabila si tuyul secara tidak sengaja tertangkap dan dieksekusi di tempat. Ciri-ciri orang punya pesugihan tuyul. Ciri-ciri orang punya pesugihan tuyul biasanya memiliki ciri yang spesifik. Ciri-ciri ini adalah berdasarkan ilmu titen dari orang-orang Jawa terdahulu. Berikut ciri-ciri orang punya pesugihan tuyul. Ciri-ciri orang punya pesugihan tuyul biasanya kalau makan malam selalu pakai tangan, dan setelah selesai makan malam tangannya tidak pernah dicuci. Karena tuyul peliharaannya yang nanti akan membersihkannya dengan menjilatinya, makanannya pun selalu tidak pernah dihabiskan, karena disisakan untuk tuyul peliharaannya tersebut. Ciri-ciri orang punya pesugihan tuyul biasanya kalau berjalan dengan kedua tangannya selalu ditaruh di pinggang belakang, seakan-akan tengah menggendong sesuatu. Bagi orang yang bisa melihat makhluk gaib itu adalah dia sedang menggendong tuyulnya. Ciri-ciri orang punya pesugihan tuyul biasanya rumahnya selalu dicat warna-warni, supaya tuyulnya senang. Layaknya anak kecil yang suka dengan beraneka ragam warna. Namun hal itu tidak pasti. Ciri-ciri orang punya pesugihan tuyul biasanya di rumahnya atau di sekitar rumahnya terdapat sesajen untuk melakukan ritual. Lalu bagaimana cara menghindar, supaya ketika tetangga Anda atau teman Anda dirasa mempunyai ciri-ciri orang punya pesugihan tuyul tersebut? Bagaimana cara menghindar, supaya uang Anda tidak diambilnya? Berikut langkah-langkahnya cara menangkal tuyul supaya tidak masuk rumah. Setelah mengetahui ciri-ciri orang punya pesugihan tuyul, maka selanjutnya adalah harus tahu cara mencegah tuyulnya. Menurut para orang terdahulu, cara menangkal tuyul supaya tidak masuk rumah itu dianjurkan untuk menanam beberapa jenis tanaman di pekarangan rumah. Jenis tanaman yang bisa menangkal tuyul supaya tidak masuk rumah adalah sebagai berikut. Tanaman jahe. Tanamlah jahe di pekarangan rumah, bisa di depan rumah, samping maupun belakang rumah. Pohon tulak, atau bisa juga wali songo. Tanamlah pohon ini di depan rumah. Karena jenis tanaman tersebut dipercaya memiliki aura gaib yang tidak disukai oleh tuyul dan makhluk halus lainnya yang bersifat jahat. Cara lainnya yang terakhir tentu dengan memohon bantuan orang pintar, seorang guru spiritual untuk membuatkan pagar gaib rumah, niskala, untuk menangkal tuyul masuk rumah. Cara menangkal tuyul supaya tidak mengambil uang atau perhiasan di rumah. Agar tuyul tersebut tidak bisa mengambil uang yang Anda simpan di rumah, tidak ada salahnya mencoba beberapa cara berikut. Taruhlah kepiting hidup, yuyu kangkang, dalam sebuah baskom yang ada airnya di dekat tempat menaruh uang, bisa juga ditaruh di depan pintu. Tuyul sangat suka bermain-main dengan kepiting dan kalau sampai tangannya dijepit oleh kepiting itu maka dia akan kesakitan dan lari ke birit-birit.
Taruhlah cermin kecil di tempat penyimpanan uang Anda. Karakter anak kecil tuyul tersebut masih suka bermain dengan melihat cermin, maka dia akan sibuk asyik memainkannya sehingga menyebabkan dia lupa mencuri uang. Taruhlah bawang merah dan putih yang ditusuk dengan jarum pada tempat menyimpan uang. Tuyul tidak menyukai aroma bawang merah yang bisa menyebabkan matanya perih, dan bila dia tetap nekat masuk maka ada kemungkinan tangannya tertusuk jarum yang menyebabkan dia trauma untuk datang lagi ke tempat itu. Taruhlah kacang hijau butiran lebih dari 10 butir di tempat menyimpan uang. Sebagaimana halnya anak-anak, dia akan coba bermain dan menghitung jumlah kacang hijau itu, dan karena kemampuannya berhitung tidak biasa melebihi bilangan 10, maka dia akan kebingungan dan akhirnya lupa mencuri uang. Buang patung-patung sesuatu yang bernyawa yang ada di rumah Anda, sebab rumah yang ada patungnya baik itu berupa manusia maupun hewan, rumah itu tidak akan didatangi oleh malaikat. Maka dari itu patung itu dijadikan sebagai sarang bangsa jin dan setan. Ikatlah uang Anda dengan karet gelang, karena tuyul tidak bisa mengambil uang yang dalam kondisi diikat. Seperti halnya di bank, tuyul tidak bisa mengambil uang di bank karena uangnya posisi diikat. Gunakanlah cara menangkal tuyul tersebut supaya harta benda kita selamat dari pencurian. Anda bisa memilih salah satu di antara cara di atas atau mengombinasikan beberapa di antaranya, atau bahkan semuanya, atau bahkan mencari cara lain. Silakan, percaya atau tidak, silakan coba. Namun yang perlu diperhatikan adalah selalu berdoa kepada Allah SWT agar kita dihindarkan dari tuyul. Tanyalah, berkonsultasilah dengan orang pintar untuk masalah ini. Namun sebagai orang yang beriman, cara yang terbaik adalah berdasar teguh pada Allah SWT, sebab cuma Dia yang bisa memberi perlindungan pada kita serta keluarga dan harta. Semoga ulasan ciri-ciri orang punya pesugihan tuyul ini bermanfaat.